Selamat datang dan selamat menikmati. Bos sangat marah melihat kelakuan Jin Hyuk, merapalkan skill Mandala dan langsung menyerang Jin Hyuk. Jin Hyuk mengeluarkan skill Ice Wall dan menahan serangan bos itu. Dua anggota Demonic Ones yang memperhatikan Jin Hyuk bertarung merasa aneh dengan musik yang Jin Hyuk putar. Mereka merasa kalau Jin Hyuk tidak dapat diprediksi dan tak menyangka kalau Julius dapat dikalahkan. Biasanya para player akan menantang bos lantai ketiga saat mereka sudah menyelesaikan lantai 10. Tapi Jin Hyuk yang melawan bos itu sudah melewati batas manusia sejak lama. Mereka merasa akan sulit untuk melawan Jin Hyuk sekarang dan berencana untuk membawa eksekutif Demonic Ones. Tapi kalau mereka menyerah sekarang, posisi mereka akan rentan untuk digantikan dengan yang lain. Sepertinya ini saatnya bagi mereka untuk menggunakan relik. Di tengah-tengah pertarungannya, Jin Hyuk menyadari kalau Julius bukan satu-satunya yang dikirim oleh Demonic Ones. Pertarungan pun semakin sengit, kedua serangan mereka beradu dengan dahsyat. Bos itu mengeluarkan skillnya dan berhasil mengurung Jin Hyuk. Lalu bos itu menyerang Jin Hyuk yang terkurung dengan membabi buta. Tapi Jin Hyuk masih dapat bertahan dengan skill es miliknya. Akhirnya bos itu meledakkan Jin Hyuk yang berada di dalam kurungan. Tapi Jin Hyuk masih bisa selamat dari ledakan itu dan menyerang balik dengan membekukan bos itu. Jin Hyuk mengatakan, dirinya sangat sedih melihat bos itu membenci sihir es miliknya. Sebagai seseorang yang sudah mencapai pencerahan melalui latihan, tidak seharusnya bos itu membenci dirinya. Tidak ada yang lebih baik daripada terapi trauma untuk menyelesaikan obsesi yang berlebihan itu. Melihat patung es dengan jari tengah mengacung, membuat bos sangat marah. Bos itu mengatakan, ia akan melemparkan Jin Hyuk ke neraka untuk menderita selamanya. Dirinya akan memastikan kalau Jin Hyuk akan terlahir kembali sebagai serangga sebanyak ribuan kali. Kondisi mengkopi pun terpenuhi, dan Jin Hyuk mendapatkan skill Mandala. Lalu Jin Hyuk membuang wignya dan menggunakan skill barunya untuk memperkuat patung jari tengah miliknya. Lalu Jin Hyuk mengangkat patung es miliknya dan mengarahkannya ke arah bos itu. Bos yang terkena patung es yang diperkuat itu mati dengan tubuhnya terpecah-pecah. Setelah bos itu dikalahkan, Jin Hyuk mendapatkan Stone Pagoda Key untuk menantang bos ketiga. Jin Hyuk mengatakan memang sulit untuk menyelesaikan lantai ini. Dirinya harus melawan Julius dan bos itu. Sepertinya dirinya cukup kelelahan. Ia akan menggunakan poinnya untuk menaikkan stat magic miliknya. Akhirnya ia bisa menarik nafas, dan mungkin lain kali harus mempersiapkan item magic lain waktu. Sepertinya masih ada satu hal lagi yang harus ia selesaikan. Keadaan di Tower of Trial cukup unik. Saat malam datang, suhu turun dengan drastis. Monster menjadi agresif, dan serangan mereka menjadi lebih kuat. Karena itu, kebanyakan player pergi sebelum malam hari, atau mereka akan berhenti berburu dan mencari tempat aman untuk tinggal. Saat malam datang, terlihat Jin Hyuk sedang bersantai dan memasak udang besar untuk dimakannya. Saat Jin Hyuk memakan udang itu, ia merasa sudah lama tidak menikmati yang seperti ini. Mungkin lain waktu, ia akan mengkopi beberapa skill memasak. Tiba-tiba saja, anggota Demonic Ones datang menghampiri Jin Hyuk. Mereka berlaku seperti player yang sedang berburu dan bertanya kepada Jin Hyuk untuk tinggal bersama sampai pagi datang. Jin Hyuk memperbolehkan mereka untuk bergabung, dan mereka memperkenalkan diri sebagai Melina dan Li Chao. Bahkan Jin Hyuk menawarkan mereka makanan untuk disantap, tapi Li Chao menolaknya. Mereka tidak menerima makanan dari orang asing, dan terutama dari orang yang memakai masker. Jin Hyuk mengatakan, ia rasa masker miliknya membuat mereka waspada. Bila itu membuat mereka tidak nyaman, ia dapat melepasnya. Tapi tidak akan seru bila ia hanya melepaskan begitu saja, jadi mari bermain game dengannya. Ada banyak yang kita ingin tahu di antara mereka, jadi mari bertanya secara bergantian. Dan bila mereka menjawab semua pertanyaannya, dirinya akan melepaskan maskernya. Li Chao berpikir ini tidak merugikan baginya. Bila ia hanya harus menjawab pertanyaan, itu tidak penting bila jawabannya salah atau benar. Unknown tidak mungkin punya cara mengetahui mereka jujur atau tidak. Ia tidak paham apa yang direncanakan Unknown, tapi mereka tidak rugi apa-apa di sini. Lalu Melanie melemparkan koin dan berkata, mari gunakan koin ini untuk menentukan urutannya. Dirinya memilih kepala. Ternyata kepala yang keluar, dan Melanie mendapatkan urutan pertama untuk bertanya.
Jin Hyuk mengenali koin itu, Coin of Caligula. Setelah menentukan target dan menyuntikkan sihir selama 5 menit, mereka dapat menggunakan mind control kepada target. Melanie mengatakan, dirinya yakin kalau Unknown tidak akan menjawab nama asli atau guild mana dia berasal. Apakah kamu datang bersama orang lain di tempat ini? Jin Hyuk mengatakan, dirinya datang sendiri. Kini gilirannya untuk bertanya, apakah mereka berdua juga mengincar bosnya atau mereka hanya menonton saja? Melanie mengatakan, kita datang hanya menonton saja. Tempat ini sangat sulit, jadi ia harus berhati-hati. Kini gilirannya untuk bertanya, apa tujuan Unknown untuk menaiki Tower of Trial? Uang, ketenaran, atau yang lainnya? Jin Hyuk mengatakan, ada sesuatu yang dirinya inginkan. Apakah mereka dapat memberikan yang ia inginkan? Melanie mengatakan, tentu saja selama kita berada di pihak yang sama. Unknown akan terkejut melihat seberapa mampu mereka memberikan yang Unknown inginkan. Jin Hyuk mengatakan, kalau begitu ia akan bertanya pertanyaan terakhir. Bila mereka menjawab ini, ia akan melepaskan maskernya sesuai janjinya. Hal terakhir yang dirinya ingin tahu adalah, apakah asosiasi Demonic Ones berpikir kalau mereka berdua dapat mengalahkan dirinya? Melanie mengatakan, sepertinya Unknown sudah mengetahui siapa mereka sebenarnya. Mereka sudah melihat apa yang mampu dilakukan Unknown dengan mata mereka sendiri. Dirinya tak menyangka Unknown dapat mengalahkan bos kedua sendirian. Tapi Unknown terlalu memandang tinggi dirinya sendiri. Mereka sudah mengetahui kalau Unknown sudah melemah karena pertarungan itu. Mereka bahkan tidak butuh berdua untuk mengalahkan Unknown, ia sendiri sudah cukup untuk itu. Melanie mengarahkan koinnya, dan tidak terjadi apa-apa. Mereka berdua kebingungan dan menyangka kalau koinnya rusak. Jin Hyuk mengatakan, koinnya baik-baik saja. Dirinya hanya mencegah mereka menyuntikkan mana ke dalamnya. Li Chao memerintahkan Melanie untuk beralih ke rencana kedua, tapi Melanie mengatakan kalau dirinya tidak dapat menggunakan skillnya. Lalu Jin Hyuk meletakkan persembahan dan totemnya menerima persembahannya. Lalu totem itu menargetkan Melanie dan Li Chao. Li Chao akhirnya menyadari kalau makanan lebih yang dipersiapkan Unknown ternyata bukan untuk dimakan melainkan untuk persembahan. Jin Hyuk memperingatkan mereka untuk tidak bergerak, mereka tidak akan bisa untuk melarikan diri. Tapi Li Chao tidak mengindahkan peringatan itu dan maju menyerang. Akibatnya, totem itu sudah bersiap untuk menyerang Li Chao. Li Chao langsung dihajar oleh totem itu dan terus-menerus dihajar sampai tak berdaya. Melanie pun ketakutan dan memilih untuk tidak bergerak seperti yang sudah diperingatkan. Jin Hyuk mengatakan, sekarang sudah jelas siapa yang berkuasa, mari kita mengobrol sebentar. Jin Hyuk mencoba mengintip stat Melanie dan mengcopy skillnya, tapi gagal karena level mereka berbeda jauh. Jin Hyuk mengatakan, dirinya akan bertanya, dan Melanie harus menjawabnya dengan jujur. Dirinya tahu tentang Demonic Ones, tapi ia tidak tahu apa tujuan mereka sebenarnya. Umat manusia akan musnah bila seseorang tidak mencapai lantai teratas. Mengapa mereka mengganggu player yang lain? Li Chao yang masih hidup berusaha melarang Melanie membocorkan rencana mereka. Tapi totem itu langsung menghabisi Li Chao tanpa ampun. Allah, Jin Hyuk mengatakan, sangat bagus bila mereka berusaha untuk setia kepada asosiasi, tapi ada waktu dan tempatnya untuk itu. Dirinya mempunyai kebiasaan membunuh mereka yang mencoba membunuh dirinya. Tapi bila Melanie mempunyai informasi yang berharga, ia akan melepaskan dia. Informasi orang dalam sangat berharga, walaupun tidak seberharga hidup Melanie sendiri. Melanie mengatakan, dirinya tidak tahu nama asli orang yang mengirim mereka. Tapi mereka memanggil orang itu Lancelot. Selain orang itu, ada 11 eksekutif yang lainnya. Dirinya hanya seorang assassin, jadi ia tidak tahu secara pasti. Eksekutif itu mengatakan, bila mereka mengumpulkan 12 relik terkutuk dari dalam tower, mereka semua akan tetap selamat walaupun umat manusia binasa. Dirinya tidak mendengar lebih dari itu, dan hanya itu yang ia tahu. Jin Hyuk berpikir, sepertinya hanya itu informasi yang ia dapatkan dari Melanie. Lancelot dan 12 relik, sepertinya Demonic Ones lebih gila dari yang ia kira. Dirinya tak percaya mereka mencoba memanggil Demon King. Dan entah apa maksud mereka dengan selamat walaupun umat manusia binasa. Sepertinya ia perlu waspada akan variabel yang terjadi ke depannya. Jin Hyuk mengatakan, terima kasih karena telah berbagi informasi yang sangat berguna. Sekarang dirinya akan membuat kontrak dengan Melanie.
Jangan khawatir, ia akan memenuhi janjinya membiarkan Melanie hidup. Lalu Jin Hyuk menggunakan skill Brand of Obedience kepada Melanie. Melanie merasa sepertinya ini tidak buruk dan 100 kali lebih baik daripada mati. Saat pagi hari, Jin Hyuk mengumumkan kalau dirinya akan streaming saat ia melawan bos yang ketiga. Lalu Jin Hyuk mengeluarkan Stone Pagoda Key dan menggunakan kunci itu untuk membuka gerbang yang akan memanggil bos ketiga beserta pasukannya untuk keluar. Bos ketiga yang bernama Muhon berkata, banyak manusia yang mencoba mengalahkan pasukannya, tapi Jin Hyuk adalah yang pertama yang memanggil dirinya dengan kunci. Tapi di mana pasukanmu? Muhon keluar bersama dengan 10.000 pasukan patung miliknya. Lalu Jin Hyuk mengeluarkan papan catur miliknya. Papan catur itu berisi 2.851 bidak catur. Muhon mengatakan ide Jin Hyuk sangat menawan. Metode itu dapat mengisi peran sebagai pasukan. Tapi, apa yang Jin Hyuk rencanakan dengan benda kecil itu? Jin Hyuk mengatakan, tunggu saja, dirinya belum selesai. Lalu Jin Hyuk mengeluarkan enlargement pills dan menggunakannya ke seluruh bidak catur miliknya. Semua bidak caturnya membesar, dan Jin Hyuk sudah siap untuk melawan Muhon beserta dengan pasukannya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.